Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Episode kedua dari seri Armed for Battle berjudul Baju Jirah Keadilan, pelindung manusia rohani terkuat. Efesus pasal yang ke-6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah atau thorax dalam bahasa Yunaninya adalah baju pelindung yang terbuat dari metal. Tujuan utama thorax adalah menangkal serangan dari pedang pendek lawan kalau terjadi pertempuran jarak dekat, dan ini melindungi organ-organ vital. Seperti kita tahu, di dada ini ada jantung, ada juga paru-paru, dan juga bagian dari abdomen. Kalau sekarang tentara modern memakai yang kita sebut sebagai rompi anti peluru atau Kevlar, yang kalau ditembak maka dia bisa menahan untuk tidak masuk dan menyerang tubuhnya. Demikianlah fungsi dari keadilan, atau sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai kesalehan. Karena dalam bahasa aslinya dipakai kata dikaiosune dalam konteks ayat ini, bukan aletheia, yaitu kebenaran. Satunya truth, yang satunya righteousness. Dan ini merupakan kualitas atau karakteristik perilaku yang lurus dari seseorang, atau upright behavior, kejujuran, kebenaran, standar kebenaran yang dituntut atau disyaratkan Allah. Alkitab LAI seringkali menerjemahkan kata ini dengan kata keadilan, atau kesalehan, atau tindakan kebenaran. Nah, righteousness di sini adalah standar perilaku benar yang Allah terima. Jadi God's righteousness yang diberikan kepada setiap orang yang percaya dan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga posisi mereka benar di hadapan Allah. Inilah yang kita kenal sebagai justification, kebenaran yang posisional. Kita menjadi benar di hadapan Allah karena pekerjaan Kristus yang menebus kita. Jadi ini bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan atau amal saleh kita dalam mendapatkan status dan juga posisi ini. Keadaan manusia yang tidak memenuhi standar kesalehan atau kebenaran Allah dinyatakan di dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kebenaran di sini diterjemahkan sebagai kesalehan. Kesalehan kita seperti kain kotor. Dan Rasul Paulus kemudian menggambarkan keadaan manusia yang berdosa, yang berusaha untuk hidup saleh, berusaha untuk mengenakan baju jirah kesalehannya sendiri, itu seperti di dalam Roma 3 ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kata tidak berguna sebenarnya diterjemahkan lebih baik dengan kata bejat atau busuk secara moral. Jadi manusia dalam kebejatan dan kebusukan moralnya, tidak ada satupun yang bisa terhitung benar di hadapan Allah atau sebagai orang saleh. Jadi mohon maaf, sehebat apapun kekuatan kita untuk berusaha berkenan di mata Allah, kalau bukan Allah yang memberikan kebenarannya kepada kita, semua itu akan sia-sia. Dan lebih lanjut, kondisi kebejatan manusia ini oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 22b sampai 23 dikatakan, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya, ada kebenaran Allah, dan Ia mengenakannya senantiasa, seperti digambarkan oleh Nabi Yesaya
Dalam Yesaya 59 ayat 17, Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Baju jirah kebenaran Allah kita terima dan boleh kita kenakan melalui iman saat Allah memberikan kebenarannya kepada kita. Dan Dia mendandani kita ini melalui putranya Yesus Kristus yang tidak berdosa tetapi telah dibuat menjadi dosa oleh Allah supaya oleh kebenaran Kristus itu kita dibenarkan atau kita memperoleh kebenaran Allah. Dan bila kita sudah menerima kebenaran ini, maka kita memiliki satu jaminan yang pasti dalam kehidupan kekal. Tetapi sebaliknya bila belum, maka tidak ada satupun usaha kita, kesalehan kita yang bisa menyelamatkan kita dari murka dan keadilan Allah. Nah, ketika kita sudah memiliki kebenaran Allah ini, maka kita mulai membangun kehidupan yang sesuai dengan standar dan kebenaran Allah yang dikatakan oleh John Calvin sebagai hidup yang saleh dan kudus. Ini adalah kehidupan yang bukan hanya berkenan kepada Allah karena sesuai dengan standar kesuciannya, tetapi juga kualitas hidup yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan, kemampuan Allah di dalam kita. Bahkan karena kehidupan Allah itu di dalam kita, maka kehadiran kita di sekitar orang-orang yang berdosa bisa membuat orang-orang itu sadar akan kebejatan mereka, sadar akan dosa mereka. Sekalipun belum ada satupun nama Tuhan keluar dari mulut kita. Kan ini luar biasa. Hanya kita hadir saja, maka orang-orang yang ada di sekitar kita mulai merasakan, sekalipun kita belum ngomong tentang Tuhan. Nah, Paulus mengatakan hal ini di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Dan di antara mereka yang binasa, bagi yang terakhir, maksudnya bagi yang binasa, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, yang percaya kepada Kristus, kami adalah bau kehidupan yang menghidupkan. 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Ini luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita hidup terus-menerus di dalam kebenaran Allah, kita praktekkan kebenaran ini, kita hidup sesuai dengan standar kudus Tuhan, sebenarnya kehadiran kita saja sudah membuat orang itu sadar akan dosanya. Luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran Allah ini setiap hari? Ada satu ilustrasi yang baik sekali. Pada masa abad pertengahan, di mana para kesatria-kesatria atau knights itu akan ditahbiskan sebagai seorang kesatria dari seorang raja, ya, di mana mereka mesti ditahbiskan dan mendapatkan gelar Sir atau seorang kesatria. Nah, satu malam sebelumnya mereka itu ada di kapel atau ruang ibadah di sebuah kastil dan mereka akan berdoa, waspada, tetapi seluruh senjatanya itu ditebar di depannya dia, sekitarnya dia ini. Dan dia mulai berdoa, dia kadang-kadang mulai berlutut di depan Tuhan dan mulai berdoa dan menyerahkan jiwanya kepada Allah untuk dipakai hidup seturut dengan standar Allah, standar seorang kesatria yang harus dia hidupi, dan semua standar itu sebenarnya itu semua adalah karakter Kristus. Dan kemudian dia serahkan ini dan dia mau mengatakan bahwa semua perlengkapan ini aku pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebenarnya hal yang sama dalam kita memakai atau mengenakan selengkap senjata Allah, yaitu kita sadar bahwa Tuhanlah yang mengajari kita bagaimana berperang. Firman Tuhan berkata, Dia melatih tangan kita, jari jemari kita untuk berperang. Dalam persekutuan dengan Kristus, perlengkapan senjata itu kita pasang, kita atur ulang, supaya kita siap menjadi waspada berperang. Dan kemudian kita harus mengencangkan, membiarkan Kristus mengencangkan kebenarannya di dalam hidup kita. Dan memasangkan baju jirah keadilannya, kesalehannya di dalam tubuh kita ini. Nah, dengan bersenjata demikian, kita dapat meminta
kebenaran dan keadilannya itu meresap di dalam ucapan, di dalam perilaku kita sehari-hari. Nah, dengan kesadaran penuh, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita memupuk kebenaran melalui membaca firman dan mentaati dalam kasih. Dengan kesadaran penuh juga, kita bergantung kepada Allah dan kita bersuka cita mengenakan baju jirah keadilannya ini. Dan membiarkan kita mengenakannya ini dan mulai mengizinkan keadilan Allah, kebenaran Allah itu mulai memenuhi pikiran kita, emosi kita, kehendak, intelektual kita. Sehingga akhirnya kita ini menjadi alat peperangan rohani yang luar biasa dan siap untuk melakukan amanat agung Kristus. Bapa di surga, aku bersyukur atas kebenaran-Mu yang aku terima dalam iman, dalam Kristus Yesus. Menjadikan hidupku penuh dengan kekuatan Allah untuk menjadi saleh, suci, dan alat yang mulia dalam menggenapi rencana agung-Mu bagi umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.